Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk lebih bersemangat atau menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kalian semua diharapkan untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Berdiri dulu, ayo. Lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila ya. Kalian semua tahu kan? Tahu. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang bersungguh-sungguh. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang merah, dengan dimaksud sekolah. Kita dibuat satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Sebelum Ibu bahas tentang bagaimana cara berpikir komputasional, Ibu mau tanya dulu pada kalian. Kalian pernah sebelum berangkat ke sekolah itu membereskan barang-barang yang harus dibawa ke sekolah, pernah? Kalau kalian sudah sampai di sekolah, pernah tidak kalian lupa membawa buku mata pelajaran hari tersebut? Hal itu kira-kira dikarenakan apa? Iya, oke Indra. Lupa melihat jadwal. Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Indra. Lupa melihat jadwal. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Yang bisa jawab? Lupa melihat jadwal. Jadi, hal itu dikarenakan karena kalian kurang berpikir komputasional. Maka dari itu, kita harus membiasakan berpikir komputasional. Lalu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Itu kita lihat sama-sama. Ya, sebelum Ibu bahas tentang apa itu pengertian berpikir komputasional, kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup pintu dulu ya. Ya, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 elemen berpikir komputasional. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan kelompok secara aktif dan bertanggung jawab. Oke, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang jelas, logis, dan dapat diterapkan oleh manusia maupun komputer. Nah, ya anak-anak, jadi berpikir komputasional ini bukan berarti kalian harus berpikir sama seperti komputer, tidak. Tetapi kalian dapat memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi kecil, atau kalian dapat menyusun masalah-masalah itu, atau dapat membuat masalah itu dapat dipecahkan. Oke, mengerti sampai sini? Mengerti? Mengerti. Selanjutnya, anak-anak. Selanjutnya, ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga algoritma, dan yang terakhir pengenalan pola. Apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih keempat konsep ini? Oke, mari kita bahas sama-sama.
dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Membesarkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, Ibu tekankan lagi. Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalian mampu memecahkan masalah yang tadinya besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya itu seperti masalahnya tentang membersihkan rumah. Bagaimana caranya membersihkan rumah? Nah, itu dibagi dalam bagian-bagian kecil. Dengan cara apa? Yang pertama, membersihkan rumah itu dapat dipecahkan dengan menyapu, mengepel, dan merapikan barang. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Jadi kalian memecahkan masalah yang tadinya besar, solusinya untuk dapat memecahkan masalah itu tuh apa? Dari bagian-bagian kecil. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Kita lanjut dengan pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mencari kesamaan, kebiasaan, atau pola yang berulang. Oke, ini contohnya ya. Di situ ada kasus, jika setiap Senin ada pelajaran matematika, maka siswa perlu menyiapkan buku matematika setiap Senin. Jadi kalau kasusnya itu kalau setiap Senin itu mata pelajaran matematika, berarti kalian harus menyiapkan setiap hari Senin. Setiap bangun tidur kalian harus menyiapkan buku matematika agar apa? Berangkat ke sekolah langsung ke buku matematika. Seperti itu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah kalian harus mempersiapkan mata pelajaran pada hari ini. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan hal tidak relevan. Iya, di sini berarti kita lebih fokuskan kepada hal pentingnya. Hal tidak penting diabaikan, sedangkan hal penting itu harus diutamakan. Contohnya seperti apa? Saat membuat jadwal belajar, fokus pada jam belajar utama, bukan semua aktivitas kecil. Jadi kalau kalian membuat jadwal belajar, itu kalian harus fokuskan kepada belajar utama. Jadi kalian membuat jadwal belajar, kalian harus fokuskan mau belajar apa. Yang tidak penting itu tidak perlu. Kalian fokuskan saja untuk mau belajar apa. Sudah mengerti? Oke, lanjut. Kalau yang tidak mengerti tanya ya. Biar kita sama-sama merefleksikan apa yang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep yang terakhir yaitu algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi tadi kasusnya kalau kalian selalu terlambat, bukan terlambat, kalau ke sekolah lupa membawa buku mata pelajaran. Hal itu kan dikarenakan kalian lupa melihat jadwal atau tidak melihat jadwal, kan? Maka dari itu kalian harus menyusun langkah-langkah, bangun tidur, mau bikin apa, selanjutnya bikin apa, sampai siapkan jadwal pelajaran, lihat mata pelajaran apa hari ini, lalu bawa buku mata pelajaran hari ini, supaya jangan ada kelupaan buku mata pelajarannya. Seperti itu ya anak-anak. Sudah mengerti sampai sini? Sudah mengerti? Kelompok 1 sudah mengerti? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, karena kalian sudah mengerti, Ibu akan lanjut. Nah, ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mencoba menerapkan konsep berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu contohnya seperti apa? Kalau dekomposisi itu contohnya seperti mengatur jadwal sekolah harian. Jadi kalian harus mengatur jadwal sekolah kalian sebelum berangkat ke sekolah. Masalahnya yaitu atau kasusnya yaitu harus mengatur jadwal sekolah harian. Nah, dekomposisinya itu kalian harus bangun tidur, mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah.
Jadi dari masalah besar itu kalian harus pisahkan jadi masalah besar yang lebih kecil. Mengerti sampai sini? Oke, yang kedua pengenalan pola. Menyadari bahwa setiap pagi macet di jalan tertentu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu harus apa? Harus berangkat lebih awal. Nah, tidak usah peduli dengan hal-hal yang lain. Yang penting harus berangkat lebih awal. Mengerti? Selanjutnya yaitu abstraksi. Saat mencari informasi di buku, cukup fokus pada bab yang relevan. Jadi kalian utamakan yang paling penting. Yang tidak penting di saat buka buku itu kalian utamakan yang paling penting. Yang tidak penting itu di skip saja atau dilewati saja. Contohnya, kalau kalian mencari buku informasi dalam buku, kalian cuma fokus kepada apa yang kalian cari atau di dalam bab apa yang kalian cari. Sudah mengerti? Yang terakhir yaitu algoritma, membuat langkah-langkah resep makanan sederhana. Nah, algoritma ini berkaitan dengan langkah-langkah melakukan sesuatu. Contohnya, kalau kalian buat sesuatu, kalian pasti membuat langkah-langkahnya kan? Kalian pernah masak mie? Benar. Nah, dalam prosedur memasak mie itu pasti ada langkah-langkahnya kan? Itu adalah salah satu contoh algoritma atau algoritma berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti sampai sini mengerti? Oke. Nah, selanjutnya yaitu manfaat berpikir komputasional. Kenapa kita harus berpikir komputasional itu karena apa? Karena ada manfaatnya. Manfaatnya itu apa saja? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan terstruktur. Yang kedua, melatih logika dan keterampilan analitis. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kerjasama dalam tim. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar dalam pembelajaran teknologi dan pemrograman. Jadi dari kalian bisa berpikir komputasional, ini kedepannya kalian juga akan bisa membuat suatu program. Jadi sebelum kalian masuk ke tahap itu, kalian harus berpikir komputasional terlebih dahulu. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Karena kalian sudah duduk berkelompok sesuai kesepakatan kita minggu kemarin. Kalian sudah duduk berkelompok kan? Oke. Karena kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan per kelompok, lalu selanjutnya akan dipresentasikan setiap kelompok. Sudah tahu cara presentasi kan? Oke. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Harus kerja sama ya anak-anak. Jangan lupa dipresentasi. Waktu pengerjaan adalah 15 menit. Waktu pengerjaan 15 menit. Waktu pengerjaan 15 menit ya. Harus bekerja sama dalam kelompok. Iya, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, tidak mau mengerjakan satu kelompok.
Habis ini kalian akan mempresentasikan dua kelompok. 3 perwakilan kelompok akan maju di depan seperti biasa, Mbak. Ya, bagaimana? Ada yang kesulitan? Ya, anak-anak, ada yang kesulitan? Empat. Ya, ada yang kesulitan? Kalau tidak ada yang nanti kalau bertanya angkat tangan, lalu ajukan pertanyaan. Sudah? Yang penting kerjasama ya. Jangan lupa kerjasama anak-anak. Kerjasama itu penting. Ya, Bu. Ya, bagaimana? Bagaimana nak? Kalau sudah jawab pertanyaan nomor 1, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sudah nomor 2, jawab. Sulit atau tidak, atau ada yang belum paham? Sudah? Jawab. Karena kalian sudah mengerti, berarti ibu tidak lagi ya, tidak bisa ragu lagi. Hasil kerja kalian sudah pasti bagus. Selesai ini masing-masing kelompok 3 orang akan mewakili teman-teman kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kalian di depan.
Kelompok 4. Ada kesulitan? Kerjakan dengan tenang tanpa suara. Ya Bu. Yang mau bertanya silakan mengajukan tangan. Ayo, 15 menit waktu pengerjaan. Kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa melihat ya, bisa dibantu. Bagaimana Rizal? Oke, sudah selesai. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok yang lain bagaimana? Tentukan sekali siapa yang mau presentasi di depan.
Oke, sudah? Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai atau belum? Oke. Kalian semua bawa HP? Ya, nanti selesai pembelajaran Ibu akan melakukan refleksi itu pakai digitalisasi. Jadi Ibu akan kirim sebuah print ke kalian. Soal-soal yang ada di link tersebut kalian refleksikan. Kuis juga ya, Ibu akan pakai link. Oke, sudah kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Oke, semuanya sudah selesai kan? Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, semuanya berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Kita akan melakukan ice breaking supaya kalian merasa jadi enjoy mengikuti pembelajaran. Samsul, tolong berdiri. Kalau Ibu bilang tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta jumbo. Kita ulang lagi. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta jumbo. Oke, satu kali lagi lebih semangat ya. Hitungan ketiga mulai. Mau perempuan dan laki-laki harus terlibat ya untuk meringankan badan dan pikiran kalian. Ayo kita melakukan ice breaking bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta jumbo. Tepuk tangan dulu. Oke, boleh duduk kembali. Kelompok 4 boleh duduk. Adi, silakan duduk. Oke, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang mau presentasi. Sudah ada ya? Ya.
atas kesempatan hari ini karena telah memberi kami kesempatan untuk maju. Hari ini kami akan menjelaskan tentang dekomposisi. Dekomposisi. Saya akan menjelaskan Dari kasus yang kalian temukan itu dekomposisinya apa? Silakan. Adi sering lupa membawa buku pelajaran yang sesuai dengan jadwal. 1. Tidak tahu jadwal pelajaran. 2. Lupa melihat jadwal. Dan 3. Tidak menyiapkan buku sehari sebelumnya. 2. Lakukan pengenalan pola. Apa kebiasaan Andi? Yaitu Andi sering Suaranya besar ya. lupa membawa buku. 3. Lakukan Abstraksi. apa inti masalah sebenarnya. Ketika mampu Andi dalam ketidakmampuan Andi dalam mengelola dan mengingat tugas rutin. Buat algoritma, langkah-langkah solusi agar Andi tidak lupa membawa buku lagi. 1. Buat jadwal pelajaran yang diakses. 2. Siapkan buku sehari sebelumnya. 3. Siapkan tas sekolah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain dan sudah paham? Sudah. Ya, karena semua kelompok tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke. Kuliah sama? Iya, oke. Silakan maju ke depan. Suaranya besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami. Ya, tapi Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Oke. Kendala utama adalah Andi tidak lupa bawa buku pelajaran. Masalah dapat dipecahkan menjadi ketidaktahuan jadwal kelupaan menyiapkan buku dan kelupaan bawa buku yang sudah disiapkan. Suaranya besar ya. Kebiasaan Andi adalah tidak konsisten atau Kelompok 4. dalam menyiapkan Mohon perhatikan ke depan. pelajaran sesuai jadwal. Anti masalah sebenarnya kurangnya manajemen diri atau sistem manajemen diri atau rutinitas yang efektif untuk memastikan Andi bawa buku pelajaran. Cek jadwal, siapkan buku, tata letak, diskusi pagi, pengingat dan tambahan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Oke, kalau tidak ada tambahan, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Ayo kelompok 3.
Pelajaran kelompok lain. Kepada pengambil kesimpulan. Satu, Andi lupa buku apa yang harus dibawa. Itu bagian apa nah? Dekomposisi. Satu, Andi lupa apa yang harus dibawa. Dua, Andi tidak memeriksa jalur pelajaran. Tiga, Andi tidak menyiapkan buku sebelumnya. Empat, Andi ditegur guru. Sekarang kita pola. Andi lupa tidak teliti dalam mempersiapkan perlengkapan sekolah, khususnya buku pelajaran. Pola ini berulang setiap kali ada perubahan mata pelajaran atau jadwal. Ketiga, abstraksi kegiatan yang tersusun dan konsisten dalam persiapan sekolah yang mengakibatkan kalian dalam membawa buku pelajaran. 4. Algoritma. Setiap malam sebelum tidur, Andi harus memeriksa jadwal pelajaran untuk hari berikutnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah mengerti. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 boleh duduk. Selanjutnya, kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang Anda berikan kepada kami dari kelompok 4 karena kami mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Masalah Anda lupa membawa buku dapat akan jadi beberapa bagian kecil. Pengenalan kurs. Kebiasaan Anda adalah tidak mempersiapkan buku sengaja jadwal dan kamu. Oke, selanjutnya untuk abstraksinya. Intinya masalahnya adalah Kurangnya persiapan. kebiasaan terburu-buru. Selanjutnya yang terakhir. Langkah-langkah solusi agar Andi tidak lupa membawa buku. Oke. Kembali ke moderator. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, moderator boleh tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Terima kasih kelompok berempat. Karena setiap kelompok yang presentasi di depan dan menunjukkan pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan. Sudah mengerti? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu minta hasil kerja kalian dikumpulkan. Hasil kerjanya dikumpulkan ya. Oke, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu. Siapa yang dapat menyimpulkan
Oke, tepuk tangan dulu untuk Ida. Menurut Ida menyebutkan bahwa berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 yang dia dapat, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Siapa lagi yang dapat menyebutkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Iya, ini bagaimana? Berpikir komputasional yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ida. Iya, ini yang menangkap pembelajaran hari ini. Dia dapat membuka pembelajaran tentang berpikir komputasional. Menurut dia, berpikir komputasional yaitu kita dapat memecahkan masalah. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan atau melakukan kuis untuk mengukur kemampuan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya bawa HP kan? Silakan dinaikkan ke atas meja HP kalian. Itu Ibu ada kirim sebuah link. Sudah diklik linknya yang tentang kuis. Ada 5 soal ya. Yang kuis ya, bukan refleksi. Nanti refleksi itu setelah ini baru kita refleksi. Sudah? Nah, silakan kalian kerjakan kuis yang sudah Ibu kirim melalui link tersebut. Ada 5 soal ya, dikerjakan. Di grup. Coba buka dulu. Itu Ibu ada di grup. Iya, silakan dikerjakan. Iya, dipilih lalu nih kerjakan. Oke, mana? Nah, itu. Klik link yang sudah Ibu kirim terkait dengan kuis dengan materi berpikir komputasional. Itu dijawab ya. Kuis tentang berpikir komputasional. Nah, ini kuisnya ya. Itu ada itu sudah kirim di kalian punya grup WhatsApp berbentuk link. Silakan dikerjakan. Yang ini ada 5 soal. Selesai kalian mengerjakan itu akan keluar nilai dengan sendirinya. Sampai di mana tahapan berpikir kalian. Lanjut saja. Kalau sudah dijawab, lanjut supaya sampai ke soal nomor 2 sampai ke. Sudah? Oke, Adit, kamu mendapatkan nilai apa? Ya, benar sekali. Adit mendapatkan kuisnya selesai dengan jawaban yang benar semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adit. Adit luar biasa sekali ya. Dia menjawab dengan benar semua. Ada lagi? Silahkan dikerjakan. Ini ya. Benar 3 dari 5 soal. Tidak apa-apa. Karena lebih besar benarnya daripada ini. Samsul benar berapa? Semua? Iya. Luar biasa. Samsul juga benar semua. Nanti bagaimana? Ayo cepat.
Refleksi pembelajaran kita. Lin berikutnya tuh tentang refleksi. Bukan lagi lin yang baru. Yang baru itu tadi tentang kuis. Yang bagian yang untuk refleksi. Di grup itu ibu ada kirim 2 lin. Lin yang pertama tentang kuis, lin yang kedua tentang refleksi. Karena kalian sudah menyelesaikan lin yang pertama tentang kuis, sekarang kerjakan lin yang berikutnya tentang refleksi. Silakan dikerjakan. Klik yang linknya tentang refleksi ya. Iya dijawab. Isi di dalam. Iya, dikerjakan ya. Itu ada refleksinya tentang pelajaran hari ini. Nah, ini bentuknya. Seperti ini kan bentuknya? Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ini kan mata pelajaran kakak. Coding dan kecerdasan artifisial. Sudah? Kirim kalau sudah selesai langsung dikirim. Ya, gimana nih? Iya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? 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 Sudah satu, Ibu. Iya, oke. Tutup ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, kalian kirim klik buat ringkasan, lalu screen, lalu kirim ke ibu atas nama siapa, begitu ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian sudah mengerjakan kuis dengan sangat baik. Kalian juga sudah melakukan refleksi dengan sangat baik. Selanjutnya, ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu minta satu orang untuk memimpin doa di depan. Oke, waktu ketua kelas silakan maju ke depan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa.
teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai.